duduk. Ya, Dengan Ibu siapa? dan Ibu Sylvia. Baik, Ibu Sylvia, keluhannya apa? Apa yang ingin diperiksakan? Ibu? Saya mau pasang KB Bu, tapi masih bingung mau KB apa. Bingung ya Bu ya? Ya, Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Bidan Trisia yang bertugas pada hari ini ya Bu ya. Ibu sebelumnya sudah mempunyai anak apa belum ya? sudah Ibu. Berapa anaknya sekarang Bu? 1 Bu. Usianya sekarang berapa ya Bu ya? Jalan 1,5 tahun. Oh baik, lumayan lama juga ya Bu ya. Selama 1,5 tahun Ibu menggunakan alat kontrasepsi apa? Itu Bu, KB kalender. Oh KB kalender. Bagus. Sejauh ini ya Ibu ketahui mengenai KB itu apa saja ya Bu ya? KB cuma tahu saya cuma kondom, pil sama suntik. Oh kondom, pil sama suntik. Baik. Untuk KB itu tidak hanya itu ya Bu ya, ada banyak, ada KB hormonal dan non hormonal. Tapi kebanyakan orang mungkin hanya mengetahui KB pil dan suntik. Nah, nanti saya akan menjelaskan macam-macam KB. Yang pertama di sini ada hormonal. Hormonal itu pil KB dan suntik. Nah, untuk yang non hormonal itu ada IUD, implan, kondom, lalu ada sterilisasi. Nah, nanti saya akan menjelaskan alat kontrasepsi yang hormonal terlebih dahulu ya Bu ya. Sebelumnya izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Mari Ibu kita cuci tangan. Nah, untuk pil KB itu ada dua ya Bu ya, ada yang kombinasi, ada yang pil mini atau pil progestin. Nah, untuk yang pil kombinasi itu yang ini tadi ya Bu ya, itu berisi estrogen dan progesteron. Nah, ini yang kombinasi itu tidak cocok untuk ibu yang menyusui. Ibu sekarang masih menyusui ya? Iya. Nah, itu tidak cocok ya Bu ya. Nah, untuk pil mini ini tidak mengganggu ASI, jadi ini cocok untuk ibu yang menyusui. Terus tidak mengganggu ibu bersenggama juga. Kemudian ini kalau kekurangannya itu bisa merubah pola menstruasi, kemudian tidak haid, terus bisa perdarahan atau bercak-bercak seperti itu. Nah, efektif atau tidaknya itu tergantung ibu meminumnya rutin atau tidak setiap hari. Nah, jadi ini harus diminum rutin Ibu setiap hari. Ini sudah tertulis ya Bu ya, diminum hari Senin, Selasa, Rabu, pokoknya sampai Minggu setiap hari itu diminum sesuai yang sudah ada tulisannya di sini ya Bu ya. Jangan sampai salah minum ya Bu ya. Setiap hari diminum agar hasilnya itu efektif. Kalau nggak diminum ya nanti kalau misal terjadi kehamilan itu berarti sudah dari ibunya, minumnya nggak konsisten seperti itu. Nah, itu untuk pil KB ya Bu ya. Kemudian untuk KB suntik itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, untuk yang 1 bulan ini mengandung estrogen dan progesteron. Terus ini mengganggu produksi ASI ibu. Jadi sebaiknya karena ibu lagi menyusui, sebaiknya tidak memilih yang KB suntik 1 bulan ya Bu ya. Terus harus datang setiap 1 bulan sekali karena itu efektivitasnya hanya 1 bulan. Nah, untuk suntik yang 3 bulan itu tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu bersenggama juga, kemudian mengandung progesteron aja. Terus kan jangkanya lumayan panjang ya Bu, 3 bulan. Jadi Ibu tidak perlu capek-capek setiap 1 bulan balik ke klinik, suntik lagi kan. Jangkanya agak panjang kalau 3 bulan. Nah, untuk KB suntik ini efektivitasnya sangat tinggi karena tingkat kegagalannya itu kurang dari 1% Ibu. Untuk itu jadi ibu bisa memilih
antara suntik 1 bulan atau 3 bulan. Tapi saya anjurkan kalau ibu pengen suntik yang 3 bulan ya Bu ya, karena ibu sedang menyusui. Nah kemudian saya lanjut untuk yang non hormonal. Non hormonal itu ada IUD. IUD itu dipasang di rahim ibu. Nah kita menggunakan IUD Koperti seperti ini ya Bu ya bentuknya. Nanti saya akan memasukkan, saya akan memasukkan di rahim ibu. Untuk pemasangan dan pencabutannya itu ibu tidak bisa dilakukan sendiri, harus dengan tenaga kesehatan, karena ini prosesnya agak sedikit susah ya Bu ya. Untuk IUD itu efektivitasnya juga sangat tinggi, terus efektif sampai 8-10 tahun. Nah ini menurut saya juga rekomendasi ya Bu ya, untuk ibu yang tidak mau ribet bolak-balik ke klinik seperti itu sampai 10 tahun. Emang kebanyakan sekarang yang lagi umum itu ibu-ibu pengen menggunakan KB IUD, tetapi terserah ibu ya, kembali ke pilihan ibu. Terus tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi berat badan. Biasanya ibu-ibu kan khawatir berat badannya naik, nah ini cocok. Terus haid bisa lebih banyak ibu. Kemudian untuk kekurangannya itu kalau ibu tidak mengetahui, misalnya itu dia terlepas, benangnya udah nggak ada, kerasa itu berarti dia terlepas ibu. Kalau terlepas jadi kemungkinan ibu nanti bisa hamil. Tapi kan nanti saya ajarkan, kalau emang ibu ingin pakai IUD, nanti saya ajarkan untuk memeriksa mandiri di rumah, seperti kalau sedang BAK, BAB, mandi, jongkok, itu ibu bisa sambil memeriksa di dalamnya masih ada benangnya atau tidak, seperti itu. Nah, untuk IUD sendiri itu sangat efektif ya Bu ya. Nah, kemudian saya lanjut untuk implan. Implan itu dipasang di lengan ibu. Ibu tidak tidal ya, yang sering menggunakan tangan kanan, betul? Iya. Nah jadi nanti kalau implan itu bisa dipasang di tangan kiri ibu, tangan kiri yang tidak dominan, 8 cm dari lipatan siku. Nanti sebelumnya ibu bisa mencuci tangan terlebih dahulu untuk kebersihan, sterilisasinya. Terus nanti saya cara memasukkannya itu dengan robekan kecil. Nanti sebelumnya saya beri obat anestesia atau obat bius agar ibu tidak merasakan sakitnya. Nah untuk KB implan ini nanti terdiri dari 2 batang, saya masukkan. Terus nanti bisa tidak perlu kontrol sering-sering, tidak perlu kontrol kalau tidak terjadi sesuatu yang menurut ibu itu tidak normal, seperti bengkak disertai dengan demam, menggigil, terus bisa nanti terjadi perdarahan terus-menerus di bekas lukanya. Itu kan menyebabkan ibu lemes, bisa kekurangan darah. Nah ibu itu bisa kontrol. Nah selain itu tidak perlu kontrol ya Bu ya, aman kalau penyembuhannya. Nanti untuk IUD juga bisa diberikan obat pereda nyeri ketika pulang. Misal ibu merasa nyeri ketika obat biusnya itu sudah tidak terasa, itu bisa diminum. Tapi kalau tidak nyeri tidak perlu diminum. Nah untuk implan itu efektif ya Bu ya, 3-5 tahun. Itu juga lumayan panjang kalau ibu tidak ingin ribet. Terus mengandung hormon progesteron, tadi tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual ibu. Kemudian dapat dicabut, tidak perlu sampai 5 tahun jika ibu sudah ingin program punya anak lagi. Begitu bisa saya cabut, ibu bisa kembali ke klinik saya, nanti saya cabutkan. Kemudian untuk kekurangannya dari KB implan itu dapat merubah pola siklus haid ibu, kemudian dapat terjadi perubahan berat badan seperti itu. Nah, begitu ya Bu untuk KB implannya.
Kemudian kondom. Untuk kondom itu kan nanti bisa dipasang di, mohon maaf, alat genitalia suaminya ibu. Nah, tetapi itu bisa terkadang bisa bocor. Kalau bocor nanti bisa mengakibatkan kehamilan, kemudian tertular IMS atau HIV/AIDS seperti itu. Terus untuk kondom ya Bu, dipasang setiap ibu akan, mohon maaf, melakukan hubungan seksual. Itu setiap ibu akan melakukan hubungan seksual ya Bu ya. Kalau dipasang hanya saat beberapa kali hubungan ya nanti bisa hamil juga seperti itu. Nah, kemudian kalau MOW itu seperti mensterilisasi itu pada perempuan, nanti memotong atau mengikat saluran tuba falopi, jadi seperti sterilisasi begitu. Kalau pakai MOW ini, ibu tidak bisa hamil lagi untuk seterusnya, berbeda dengan KB-KB yang lain. Kalau KB-KB yang lain bisa terlepas dari KB-nya, tapi kalau ini untuk seterusnya ibu tidak bisa program punya anak lagi, seperti itu. Untuk MOP itu untuk pria, itu cara kerjanya memutus penyaluran sperma ke air mani. Sama, jadi nanti Itu bapaknya nanti sakit enggak ya Bu itu? tidak ibu, karena nanti kan dilakukan bius anestesi, jadi ibu tidak merasa sakit. Tapi ya kerugiannya itu ibu nanti tidak bisa mempunyai anak lagi. Nah, untuk laki-laki itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi nanti suaminya tidak bisa menghasilkan sperma lagi, jadi ibu tidak bisa hamil untuk seterusnya begitu. Nah ibu, dari yang saya jelaskan tadi, apa ada yang ditanyakan? Apa ibu punya pendapat lain dari yang saya jelaskan? Ibu mengetahui yang lain dari yang saya jelaskan? Udah cukup sih Bu, udah paham. Baik, jika cukup, tadi dari yang saya jelaskan ibu pengen pakai KB apa ibu? Kayaknya sih implan Bu, kalau enggak sebenarnya mau IUD sih Bu, tapi takut kalau di vagina, di rahim. Masih takut ya Bu? Iya. Sebenarnya tidak apa-apa nanti, karena cara pemasangan IUD sendiri itu sangat sterilisasi Bu. Jadi tenaga kesehatan yang memasang itu benar-benar yang sudah bisa melakukannya, jadi tidak sembarangan. Tapi orang. nanti ini benarnya nggak ganggu saat hubungan itu nggak Bu? seksual? Iya. Tidak ibu, tidak. Tetapi kalau memang nanti dia terlepas itu bisa agak mengganggu. Makanya nanti jika ibu merasa ada yang sedikit aneh atau sakit, ibu bisa diperiksakan ke bidan atau di tenaga medis yang lain. Tapi kalau ibu ingin implan ya tidak apa-apa, itu sudah jadi keputusan ibu. Kayaknya implan aja deh Bu. Baik. Soalnya takut kalau pakai IUD. Baik, jadi implan ya Bu ya. Ya. Nah, untuk implannya itu nanti bisa dipasang ketika ibu menstruasi hari kedua atau hari kelima. Semua KB itu dipasangnya ketika ibu menstruasi. Sekarang ibu sudah menstruasi atau tidak? Tidak. Tidak ya Bu ya. Jadi nanti ibu bisa kembali lagi ketika ibu sudah menstruasi. Menstruasinya hari kedua sampai hari kelima. Nanti bisa saya pasangkan KB implan, ibu bisa didiskusikan dulu sama keluarganya. Nanti kalau sudah benar-benar matang, ibu bisa balik kembali ke sini. Untuk KB implan itu tidak mengganggu seksual ibu, tetapi Sakit nggak ya Bu kira-kira? Oh tidak, tadi saya sudah jelaskan ya Bu ya. Akan saya beri obat bius terlebih dahulu. Jadi ibu nanti tidak Tapi kan nanti kalau biusnya udah selesai. Nah tadi saya bisa berikan obat nyeri. Jadi ibu bisa bawa pulang obat nyerinya. Jadi kalau nanti merasa kok sakit yang nggak bisa ditahan, ibu bisa minum obat nyerinya.
Tapi kalau tidak merasa sakit atau ibu bisa menahan, lebih baik jangan diminum. Ya. Begitu. Jadi ibu tidak perlu khawatir, untuk semuanya ada penanganannya. Mungkin ada kekurangannya, tetapi semuanya ada solusinya ya Bu ya. Ya. Untuk KB implan juga itu tidak memiliki perlindungan penularan IMS atau HIV AIDS. Begitu ya Bu ya. Ya. Jadi ibu sudah matang buat Ya. memilih implan ya Bu ya. Baik. Dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan atau kurang paham di ibu? Cukup Bu. Cukup. Sudah paham. Baik, nanti kalau ibu sudah menstruasi, ibu bisa balik, bisa dengan suaminya atau bisa dengan keluarganya, seperti itu. Nanti ibu bisa informan konsen terlebih dahulu. Begitu. Nah, jika serasa cukup, coba saya tanya ya Bu ya. Untuk KB implan tadi dipasangnya berapa batang? 2 batang Bu. Ya, 2 batang, betul. Nah, nanti ketika melepasnya juga harus di tenaga kesehatan ya Bu. Iya. Jangan ibu melepas sendiri, itu sangat berbahaya ya Bu ya. Ya. Nah, tadi ibu sebelumnya sudah tahu KB kondom seperti Sudah. apa? Nah, ya ini KB kondom ya Bu, ini seperti ini, begitu. Jadi mungkin cukup ya Bu ya. Ini sudah matang dengan KB implan. Nah, ini saya berikan untuk pamfletnya, bisa ibu baca-baca lagi. Mungkin dari penjelasan saya tadi kurang memahami atau ibu lupa terhadap apa yang saya jelaskan tadi, ibu bisa membaca-bacanya lagi ketika di rumah, seperti itu. Jadi baik, apa ada yang ditanyakan lagi Bu? Cukup Bu. Cukup? Nah, bila cukup, nanti ibu bisa kembali yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya. Ya. Jika saya ada salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.